Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Bukan pembacaan pribadi hanya untukmu. Kalau untukmu itu pembacaan pribadi, konsultasi pribadi, private reading ya. Bukan general seperti ini dijadikan acuan, oke? Ini pembacaan rame-rame untuk banyak orang. Silakan kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Pembacaan ini bisa ada kalanya vice versa atau terbolak-balik energinya, campur aduk pastinya ya. Silakan kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok untukmu saja ya. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan, anggap saja bacaan itu untuk orang lain. Oke, kita tarik energi dulu ya. Energi kamu semuanya yang nonton, siapa aja kali ini, semoga hari ini ada petunjuk semesta yang baik ya, yang positif sehingga bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat untuk kamu. Oke, kita mulai. Silakan fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Mohon petunjuk semesta, semoga ada petunjuk yang baik untukmu. Oke, kita lihat. Semua yang nonton ya, kamu ambil bagian yang cocok saja. Kalau untuk personal reading nanti akan saya sampaikan di akhir video ya. Untuk pembacaan khusus fokusnya ke kamu, nggak campur-campur seperti ini. Two of Swords, kamu lagi bingung ya? Bingung apa? Coba saya lihat ya. Bingung apa ini? Bingung apa? Loh, bisa bingung ini dari diri kamu sendiri, konflik batin. Bisa juga tentang berkaitan dengan seseorang yang sedang terhubung sama kamu, yang sedang berdealing sama kamu. Kamu ada kesalahpahaman, ketidaksepemahaman, tidak sepemikiran, ya. Ada yang bertentangan sama kamu. Bisa tentang seseorang yang terhubung sama kamu, bisa tentang dirimu sendiri. Ini terkait sama keinginan, mungkin keinginan yang berbeda. Ya, keinginan yang berbeda sama seseorang yang kamu pikirkan. Oke, di sini ada yang namanya Wheel of Fortune, destiny, takdir. Mungkin terhubung dengan seseorang yang kamu merasa, apakah ya memang takdirku ya, aku ketemu sama orang ini ya, atau karma aku ketemu sama orang ini ya. Apakah orang ini dihadirkan untuk menebus karma-karmaku? Ya, jadi ini memang Wheel of Fortune adalah roda kehidupan ya, yang memang mungkin sama semesta diberikan ke kamu untuk kamu jalani. Yang jelas itu sifatnya fortune ya, pasti itu sifatnya keberuntungan. Keberuntungan apa bunda ya? Wong ini rasanya gak karu-karuan, aku sakit semua gitu ya. Ya memang belum, ya mungkin harus melewati itu dulu ya. Dan perlu kalian tahu, kehidupan itu gak selamanya seneng, gak selamanya susah, itu aja. Lanjut ya, tentang kamu. Oke, kamu di sini ingin membuat satu langkah ya, creation, karya, kreasi atau sesuatu yang ingin kamu wujudkan ya. Tapi sifatnya magician. Magician ini energinya itu kayak agak maksain sih ya, agak maksain, agak ngotot, agak yang namanya. Tapi di sini ada kepercayaan diri sih. Aku harus bisa, aku harus melakukan ini gitu ya. Terkait sama hubungan sama tadi ya, sama seseorang ini. Mungkin kamu contoh mau meninggalkan atau enggak, masih konflik batin. Kemudian mungkin orang yang mau kamu lepaskan itu tidak sepemahaman sama kamu. Ngapain pisah, ngapain putus. Nah, mungkin ada gontok-gontokan seperti itu ya. Tapi di sini kamu dengan energi magician itu energinya cukup besar ya untuk kamu
agak ngotot, agak maksain ya. Gitu. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, kalau yang tadi saya bilang ya, ini adalah jalan takdir mungkin yang harus kamu jalani. Di sini memang ada failure, defeat, collapse, di mana kamu mungkin menjalani ini seperti sangat terpuruk ya. Ten of Swords kalau di kartu tradisional itu gambarnya adalah seseorang yang tertelungkup, tertusuk pedang itu 10 di punggungnya. Itu artinya apa, Bunda? Yang gak karu-karuan rasanya. Gitu. Tapi masih pertentangan batin ya. Walaupun di sini seakan-akan mantap, gitu. Mantap. Ada yang belum dilakukan pergerakannya. Masih ada yang masih negosiasi, ada yang masih mempertimbangkan. Tapi kayaknya seakan-akan kayak sudah mantep gitu loh, tapi belum dilakukan. Banyak yang belum dilakukan. Saya sudah, Bunda, sudah melakukan ya. Mungkin ada juga energi yang seperti itu di sini. Karena Magician ini powernya besar. Page of Pentacle. Mungkin ada yang sedang menunggu kesempatan. Ya, di sini willpower, desire, semangat sekali. Ya, mungkin kalian sudah ada kemantapan ya. Tapi masih ada hal yang perlu kamu pertimbangkan. Bisa dari sisi kamu sendiri, internal kamu. Bisa juga terkait dengan seseorang ini. Bisa juga terkait dengan hal yang lain. Sehingga kamu tidak segera. Ya. Knight of Pentacles. Walaupun kamu di sini saya melihatnya mengalami sesuatu yang sifatnya itu membuat hidup kamu itu seakan-akan terpuruk. Saya melihat di sini kamu tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kamu yang biasa kamu lakukan, rutinitas kamu, baik itu bekerja atau apapun, ya. Ace of Pentacles. Walaupun kamu seperti ini ya teman-teman, tetap ya. Duit itu ya penting, Bunda, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Maka dari itu, aku tetap gimana caranya bisa menjalani hidup ini ya. Artinya dari segi finansial harus tetap saya usahakan, bagus. Dan di sini saya melihat the Emperor, authority, security, dan ambisi ya. Saya melihat banyak ya untuk kalian seakan-akan memang yang penting itu uang ya. Aku harus berkarya, aku harus gimana caranya ya bisa dapat uang. Itu. Kemudian di sini juga dalam permasalahan yang saya sampaikan tadi, memang Emperor, the Magician ya, di sini jelas sekali bahwa kamu itu apa ya, kayak punya power untuk kendali diri kamu, dan kamu tahu apa yang terbaik kamu lakukan. Dan di sini ada Hierophant ya teman-teman, tradition, religion, dan society. Ini terkait dengan aturan-aturan sosial, aturan-aturan secara religi, agama, juga aturan-aturan yang tradisi. Saya melihatnya kamu seperti ini karena apa? Ada hubungan rumah tangga, ada banyak di sini yang menyangkut dengan rumah tangga. Nggak tahu kamu yang sudah rumah tangga, kamu berdealing dengan seseorang yang sudah rumah tangga, ya silahkan disesuaikan saja, pilah dan pilih. Dan di sini yang jelas kamu nggak mau yang namanya ini loh. Kamu mau berjalan mau mengusahakan sesuatu ini, tapi nggak mau yang namanya menyalahi aturan-aturan, entah itu tradisi, agama, atau secara norma hukum ataupun norma-norma normatif pada umumnya. Ya. Dan di sini Queen of Wands, the Emperor, the Magician. Di sini saya merasakan sekali energi powerful kamu untuk semangat kamu, ya, untuk maju dalam artian yang penting aku berusaha dulu. Nah, ini bagus sekali. Bukan energi kamu yang letoy, galau, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun di sini kamu
Energinya seperti seseorang yang tertancap pedang 10 ya, sampai jelungup, tahu jelungup, tertelungkup ya, sampai nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi kamu punya power yang besar. Ya, ini mungkin suatu anugerah juga untuk kamu dari semesta. Jadi itu yang ketarik energinya hari ini ya. Energi ini bisa untuk semuanya yang nonton, ada yang mirip-mirip, berapa persennya, ada yang nggak cocok sama sekali. Kalau nggak cocok ya teman-teman, kalian nggak perlu paksakan ya. Masih banyak video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, silahkan kamu pilih dan pilih di sana. Mungkin ada yang cocok untuk kamu, bukan yang kali ini. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang cocok? Silahkan kalian tulis di komentar. Yuk kita lanjut untuk seseorang ya yang kamu ingin melakukan sesuatu ini. Ada yang ingin meninggalkan, ya. Ada yang ingin bertahan tanpa mempedulikan dia mau support kamu atau enggak. Yang penting aku berjalan dengan kekuatanku ya, walaupun terseok-seok. Itu sih, siapa orang itu ya yang berdealing sama kamu, terhubung sama kamu dengan cerita yang seperti ini. Yuk kita lihat, kita cek dulu siapa seseorang ini, seseorang yang berdealing sama kamu. Power kamu energi kamu kuat sekali di sini, saya merasakan ya. The Tower. Seseorang ini adalah seseorang yang memang hubungannya sama kamu sudah mulai nggak baik ya, sudah mulai nggak baik. Atau dari sudut pandang kamu, orang ini sudah mulai ada indikasi yang kurang baik sehingga kamu udah nggak yakin lagi sama orang ini. Lanjut ya. High Priestess. Orangnya pinter mendebat, pinter berargumentasi sama kamu. Orangnya ilmunya banyak sih ya, ilmunya banyak. Kayaknya nggak tahu ilmu apa ya. Orangnya ya kalau dibilang dengan keilmuannya itu jadi manipulatif dengan mungkin lisannya, mungkin pemikirannya ya, sikapnya ke kamu. Cerdas, licik bunda bisa jadi ya, tapi nggak usah kita arahkan ke sana. Oke, beberapa orangnya agak boros ya, agak boros. Kadang-kadang dia itu pengeluaran dalam hal finansial itu nggak jelas. Dan hidupnya memang naik turun secara finansial. Biasanya orang ini kalau pas punya uang, waduh, dihabis-habiskan. Kalau nggak punya uang itu yang repot. Biasanya ngerepotin orang. Oke. Ya, orangnya pinter ngomong. Dan biasanya kalau ngomong nggak mau kalah ya. Walaupun tampaknya kayak seakan-akan ngalah ya, tapi dia berusaha untuk pendapatnya itu kalian bisa nerima gitu. Orang ini kalau perempuan family woman, kalau laki-laki family man. Dia punya keluarga besar ya. Yang mohon maaf, secara keluarga besarnya juga kondisinya itu juga naik turun gitu loh.
Saya lihat juga orang ini kayaknya keluarganya juga pernah di posisi ya, atau sampai sekarang ya, di posisi abundance ya, makmur. Silakan kalian sesuaikan saja. Lanjut ya. Berkecukupan lah. Orang ini herannya ya, saat kamu semangat, orang ini tidak mengimbangi semangat kamu. Dia punya tujuan sendiri, punya pendapat sendiri ya. Dan kebanyakan karena ego, saya lihat agak ego orangnya. Jadi kalau memang kamu tidak bisa menerima apa yang dia lakukan ke kamu, atau kamu tidak bisa menerima apa yang dia sampaikan, atau ada debat mungkin, akhirnya dia lebih memilih untuk menghindari kamu ya, modelnya seperti itu. Apalagi kalau dia merasa kalah atau argumennya itu tidak kamu terima, biasanya orangnya terus pergi, menghindari, hilang-hilangan gitu. Lanjut ya. Oke. Orang ini beberapa berjauhan sama kamu. Berjauhan gimana bunda? Kamarnya sebelah saya ya, atau sekamar. Tapi energinya sering menjauh-jauh gitu loh ya, sering menghindar-hindar. Kemudian ada yang orang ini pekerjaannya jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga ada juga orang-orang yang berdealing sama kamu adalah memang berjarak jauh ya. Ada yang sampai luar kota, luar pulau, provinsi, bahkan ada yang luar negeri. Untuk penghidupan banyak di sini. Ya. Ada beberapa yang pernah menjanjikan kamu uang. Ya. Ada juga yang dulunya ya, yang dulunya itu pernah ngasih kamu tapi sekarang sudah jarang. Oke. Orang ini beberapa, nggak semuanya, pernah atau saat ini mencurangi kamu, bohong sama kamu, khianati kamu. Ada beberapa orang yang nonton ini, si dianya adalah orang yang punya banyak hutang, keuangan sedang ruwet seret, ada beberapa yang sedang sakit. Beberapa kamu merasa orang ini memanfaatkan kamu ya. Setelah memanfaatkan, dia stuck atau berdiam diri, tidak banyak pergerakan. Kemudian di sini banyak yang dari kamu banyak ya, tapi nggak semuanya yang nonton karena ini general. Itu ada yang kamu bantu dia, saat kamu nggak bantu lagi ya, atau dia mungkin minta bantuan kamu nggak ngasih, kayaknya dia jadi mode diem, mode silent, ada di situ. Oke, jadi ini kamu, ini dia, bisa terbolak-balik, bisa tercampur aduk dengan energi orang lain yang juga nonton video ini. Silahkan kamu ambil bagian yang menurut kamu cocok untuk kamu ya, sisanya abaikan. Oke, saya mau lihat orang ini yang sudah saya jelaskan tadi, siapa sih dia, energinya. Saya lihat energi dia ke kamu ya, energi dia ke kamu bisa energi apapun. Nanti kalau memang dari apa yang diberikan oleh semesta dari kartu saya itu ada yang kurang, nanti kita tambahkan lagi. Kita lihat terlebih dahulu energi dia ke kamu, energi apapun. Kita minta petunjuknya semesta, semoga ditunjukkan yang baik-baik.
energi dia tidak memikirkan kamu. Ace of Swords itu sebenarnya bisa awalan ya, sesuatu yang dimulai tentang pemikiran. Tapi saya lebih melihatnya orang ini kayaknya ya energinya kurang mikirin kamu saat ini. Lanjut ya. Terus apa yang dia pikirin ya? Dia memikirkan hal lain ya. Memikirkan hal lain yang menurut dia lebih layak, lebih worth it ya, worth it. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Ada sesuatu yang ingin dia wujudkan sama saya, Bunda. Enggak ya, karena dia ini tipikal orang yang Seven of Cups itu impian, angan-angan, fantasi, imagine ya, imajinasi. Dia sedang berimajinasi untuk sesuatu. Apa itu? Ke saya kah, Bunda? Coba saya lihat, kayaknya bukan. Saya melihat ya, energinya ke kamu, dia nggak mau terikat sama kamu. Loh, gimana nggak mau terikat, Bunda? Dia ini pasangan sah saya. Nah, ini yang keluar seperti ini tuh, gimana dong? Jadi dia itu gini, kayaknya power kamu kuat, power dia kuat. Mungkin secara ego juga, ya. Akhirnya di sini kamu nggak mau diatur sama dia. Di sini dia juga nggak mau diatur sama kamu. Loh, saya nggak pernah ngatur loh, Bunda. Ya. Ya kalau memang kamu nggak ngatur sekalipun, orang ini memang nggak mau terikat gitu. Maunya seenaknya dewe, maunya seenaknya sendiri. Apa yang dia pikirkan sih sebenarnya ya? Oh, dia lagi ingin sendiri, mewujudkan impiannya atau karepnya ya, atau maunya sendiri. Ini yang dia inginkan. Bukan atas tuntunan kamu, tuntutan kamu, arahan kamu, nggak mau dia. Jadi seperti di awal saya bilang, kamu punya power, mungkin. Tapi orang ini merasa dia nggak tahu ya apa, dia merasa pintar ya, lebih pintar dari kamu sehingga dia nggak mau diatur sama kamu. Oke. Energi dia ke kamu, sebenarnya di sini ada energi dia masih sayang sama kamu, berempati sama kamu, punya passion masih sama kamu. Ya, kalau punya passion harusnya dia tidak meninggalkan, tidak on off ya seharusnya. Ya, jadi saya nggak tahu kadarnya dia punya empati ke kamu seberapa besar. Tapi di sini saya bisa melihat masih ada walaupun dia hilang-hilangan, walaupun dia ngilang sepenuhnya. Ya, harusnya kalau dia sayang masih empati kan nggak ngilang. Iya, seharusnya memang seperti itu. Tapi saya lihat walaupun dia punya empati, ya bisa tuh ngilang. Jadi bukan acuan teman-teman. Jadi dalam hal hubungan atau perasaan, relationship ya, itu kalau teorinya, kalau cinta itu setia, ya teorinya. Tapi ada orang yang cinta tapi nggak setia. Karena apa? Cinta juga sama yang lainnya. Nggak ada rumusnya. Kalau teorinya ada. Siapa yang buat teorinya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Eight of Wands. Oke. Saya melihat orang ini untuk berkabar. Ada beberapa yang nonton itu masih berkabar, maksudnya terkoneksi masih ya. Tapi ya itu, energi dia lebih kepada dirinya sendiri, bukan ke kamu. Oke. Ada yang sedang fokus ke orang lain. Ya. Ada yang ke pekerjaan, ada ke impian-impiannya, tujuan mimpinya, angan-angannya. Jadi dia di sini energinya ke kamu, memang tidak ingin kamu recokin. Enggak, saya enggak ngerecokin secara energi. Ya. Ya kalau memang kamu sudah enggak ngerecokin dia, ya udah, ya.
Tapi saya lihat kamu ada banyak di sini ya. Yang kamu juga nggak ngerecokin, kamu sibuk sendiri sih ya. Cuman kamu sampai ke video ini karena kepo aja. Bagaimana dia ke kamu gitu ya. Kalau empatinya masih ada sih teman-teman. Coba saya lihat sebesar apa sih empati atau perasaannya ke kamu. Ya mungkin dalam satu hubungan tidak selalu ya. Dari masing-masing pihak punya satu visi misi yang sama, tapi sebenarnya itu adalah basic ya, atau fundamen. Mungkin dulu awalnya secara visi misi kalian, tujuan kamu berdua itu sama. Ya, tapi saya lihat sekarang visi misinya udah kacau. Karena di sini ditawar, ya. Coba saya lihat sejauh mana dia berempati kepadamu. Kelamaan bunda, halah yo biarin, ini caraku memang seperti ini. Iya teman-teman, ada orang lain. Ada yang menghadirkan orang lain di antara kamu sama dia. Ya. Jadi kalau saya lihat wajar saja dan ini ada perubahan. Oke. Dia yang mungkin dulu pernah baik sama kamu memang berubah. Kebanyakan, walaupun gak semua yang nonton, itu memang karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, cinta tapi gak setia. Harusnya cinta itu setia. Ya rupanya ada orang lain di sini yang secara energi bisa menarik perhatiannya dia, mengalihkan perhatian dia dari kamu ya. Perasaan dia kalau soal empati masih ada ya. Sebesar apa ya, ya kalau dibilang kalau separuh sih masih ada ya, nggak full. Karena apa? Ada orang lain, wajar ya. Harapannya hubungan sama kamu tetap bisa baik. Sebagai apa bunda? Sebagai apapun baik aja. Jadi orang ini ya seenaknya sendiri sih menurut saya, karena dia maunya kamu tetap baik sama dia walaupun dia seenaknya sendiri. Mohon maaf, saya harus bacakan. Oke, perasaan dia ke kamu seperti apa? Dia di sini memang nggak mau ya. Sedalam apa sebesar apa empatinya. Empati sih empati, tapi kalau saat kamu mungkin energinya terlalu kuat ya, pengaruhnya ke dia pusing sih gitu. Apakah itu mengurangi empati dia kepada saya? Enggak, tidak mengurangi ya, cuman sumpek aja gitu ya. Jadi kalau soal perasaan, kalian selalu tanya, mesti banyak yang tanya, perasaan dia ke saya bagaimana? Sayang masih ada ya, tapi kok gini, tapi kok gitu. Wah ya nggak tahu ya. Bisa aja orang sayang, memang sih seharusnya orang kalau sayang itu perhatian, nggak menyakiti, membahagiakan ya, nggak pergi-pergi, nggak ngilang-ngilang. Iya seharusnya memang seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang ngilang-ngilang itu pasti nggak cinta, nggak gitu loh konsepnya. Kalau perasaan masih besar secara empati, kalau saya bilang 50 ya, 50 50-50 ya di sini. Kayaknya setelah kartu ini keluar jadi meningkat ya. Kayaknya lebih banyak yang memang masih sayang sama kamu ya. Sayang loh ya, sayang masih ada. Ada rindu, sering rindu. Kalau dia menghindar bukannya dia nggak rindu, bukannya dia nggak cinta gitu. Jawaban dari kartunya. Lanjut ya, kurang satu lagi. Ini kartu Lenormand teman-teman ya, bukan kartu tarot. Lenormand itu 36 jumlahnya. Untuk edukasi aja, supaya kayak kalian nonton tarot itu juga paling nggak ngerti gitu loh. Oke. Enggak, di sini energi dia. Walaupun ada yang menghadirkan orang lain ya, ada orang lain di antara kalian. Snake ini sesuatu yang melilit sih. Saya nggak mesti ini adalah lawan jenis yang hubungannya asmara-asmaraan ya. Bisa mungkin di sini
kerjaan juga bisa ya. Ada pihak lain, itu pihak lainnya adalah kerjaan yang lebih dia fokuskan, atau keluarga seperti yang saya sampaikan. Saudara, mungkin teman, bisa ya. Sekali lagi, orang ini adalah sosok seseorang yang manipulatif ya, yang seenaknya sendiri. Jadi walaupun dia sayang sama kamu, lebih besar mana ego sama kasih sayangnya? Lebih besar egonya. Sayangnya ada, itulah. Oke? Maunya dia apa terus ya? Kalau dari sini aja sudah terlihat sangat jelas, maunya dia seenaknya sendiri, kamu bisa tetap berhubungan secara baik sama dia. Lah kok enak? Ya moh bunda. Maka dari itu mungkin kamu, ya wis terserah kamu yang seenaknya sendiri, aku tak fokus sama diriku sendiri, hidupku sendiri. Banyak di sini yang ketarik ceritanya seperti itu. Coba secara spesifik kita mau lihat ya, maunya dia apa. Apa sebenarnya maunya dia? Nggak jelas bunda maunya dia ya. Makanya saya bingung ya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak sepemahaman, tidak sepemikiran, mungkin sudah tidak lagi satu visi misi, sehingga gontok-gontokan. Kamu juga di sini saya lihat juga nggak mau ngalah. Nggak mau lah bunda, saya ngalah. Dia nggak benar. Ya nggak apa-apa, terserah. Kan hidup kamu, dia juga punya kehidupan, punya pendapat, punya pikiran, punya keinginan sendiri. Walaupun itu pasangan, harusnya sih sejalan, yes, harusnya sejalan. Seperti yang saya bilang, karena hubungannya the tower di sini. Coba, maunya dia apa? Saya cuma ambil 3 ya. Apa iki? Ketekunan. Preference itu ketekunan, getu, fokus. Kalau saya lihat di sini dia lebih ke ingin seenaknya sendiri ya, seenaknya sendiri. Jadi lebih ke fokus ke keinginan, impian, tujuan dia. Yang apa? Ya yang itu tadi. Tapi di sisi lain orang ini sebenarnya nggak ingin membuat kamu sedih sih ya. Harusnya orang ini ya repot ya, nggak ingin membuat kamu sedih karena dia punya rasa sayang yang besar. Tapi sekali lagi dia tidak bisa mengendalikan egonya dia. Jadi di sini dia lebih berharapnya ya, maunya dia kamu itu ngerti gitu sama dia. Kamu jangan sedih ya. Oke, maunya dia apa? Kayaknya sih dia setelah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan egonya, saya lihat dia inginnya memperbaiki hubungan kembali. Tapi sebentar, wait ya, wait for a moment. Saya mau ikuti ego saya dulu. Saya tahu kamu sakit semua sama aku, tapi coba nanti kalau sudah selesai, aku sembuhkan lukamu itu, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya maunya dia masih positif ya sama kamu. Intinya seperti itu. Karena dia masih punya rasa sayang sama kamu. Cuman ya itu egonya dia besar. Masih ada keinginan yang ingin dia wujudkan, yaitu tadi. Maka dari itu ya teman-teman, kalau nonton saya itu dari awal hingga akhir, kalau sepotong-sepotong gak akan ngerti. Kalau orang gak ngerti biasanya kalau komentar aneh-aneh. Tapi ya gak apa-apa lah. Tidak semua yang nonton itu bisa memahami. Lagi pula saya kan juga gak pinter nyampein ya, mungkin tidak semuanya bisa memahami. Kadang-kadang saya juga gitu, karena keterbatasan kecerdasan ya, intelijensia saya ya. Mungkin saya nyampaikannya ya bulet-bulet, katanya kayak entut ya. Ya gak apa-apa, bisanya gini ya. Ya saya sampaikan gini apa adanya saja. Oke, kita mau tarik inisial teman-teman. Kok lagi mood saya tarik inisial? Gak usah ya. Gak usah ya. Gak usah wis ya. Yang jelas ini tarot Julie Hakim
Tarot. Ini tarot ya. Tarot general membaca energi saja, bukan CCTV, bukan sakti-saktian pembacanya, bisa menerawang dengan energi jin-jinan ya. Enggak pakai yang gitu-gitu ya. Jangan selalu mengarahnya ke sana. Ya, ambil sisi-sisi positif aja untuk masukan. Jangan dijadikan acuan. Minimal jadi hiburan lah. Oke? Terus saya harusnya gimana? Kalau saya lihat energi dia masih sayang sama kamu, tapi ya ego, sekarang saya kembalikan ke kamu. Apakah kamu sayang sama dia? Ya. Kalau kamu sayang juga sama dia, tapi kamu juga nggak mau menerima ego dia, ego kamu juga nggak mau turun, ya pastinya nggak akan bisa ketemu. Itu aja sih. Ya. Jadi kamu harus pilih. Kamu bertahan atau kamu melakukan hal yang positif untuk hubungan ini. Kalau kamu masih sayang dan mau sama dia ya, tanpa merendahkan ego kamu, mungkin kamu tetap menekuni atau melakukan rutinitas kamu seperti yang di awal tadi saya baca, ya monggo. Karena kedepannya kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman ya. Dan saya tidak mau membacakan apa yang akan terjadi kedepannya. Bisa berubah nggak dia? Kapan dia datang kalau yang jauh ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kapan dia mau bayar utang? Kira-kira dia mau bayar utang apa enggak? Kapan Bunda? Enggak mau ya, saya baca gitu. Itu wewenangnya Tuhan mutlak ya. Ini kartu tarot. Saya baca tarot bukan meramal hal yang di luar akal sehat manusia. Akal sehat termasuk apa? Bahwa yang kedepannya itu urusannya Tuhan mutlak. Kalau kalian beriman pastinya tahu ya. Dan tidak akan menanyakan hal yang seperti itu. Jadi saya juga menghargai, merasa punya tanggung jawab moral untuk para penonton supaya tidak mengarah-ngarahkan, menggiring opini untuk sesuatu yang nggak benar. Ya, itu aja sih. Semoga bacaan ini manfaat gitu aja. Itu tujuan saya. Layak sih kalau ditunggu, apalagi kalau pasangan saya sudah sibuk sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Kedepannya kita nggak pernah tahu. Saya cuma bisa ikut mendoakan bahwa ya, kalau memang orang ini yang terbaik untukmu, ya semoga kamu bisa bersatu sama dia lagi, menjadi pasangan yang baik lagi. Ya, semoga dengan situasi kondisi seperti ini bisa saling mendewasakan ya, kamu berproses menjadi sosok seseorang yang lebih dewasa, begitu pula dia. Ya itu aja sih positifnya. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Ya toh kamu saya lihat powernya besar ya. Kamu seandainya tanpa dia pun kamu mampu gitu loh. Tapi mungkin ya itu tadi ya, kalau masalah perasaan, kedalaman hati perasaan itu kadang-kadang memang sulit dikendalikan. Ya. Kendalikan teman-teman supaya hidup kamu bermanfaat, nggak hanya ngurusin orang ini. Ya, banyak hal lain yang lebih layak. Kalau memang dia mau berubah, ya saya doakan dia berubah menjadi baik lagi sama kamu, berubah menjadi menjadi versi yang terbaik, kemudian kalian baik lagi. Karena ini pada dasarnya kalian saling mencintai sih. Itu aja. Keputusan tetap di kamu, ya. Kalau solusi, saya cuma menyarankan yaitu tadi, sesuaikan dengan kenyataannya. Kalau memang kamu masih sanggup, monggo. Kalau kamu sudah sama-sama nggak mau tahu, ya sudahlah, sendiri-sendiri aja. Kedepannya kita nggak pernah tahu itu, ya. Di balen-baleni apa? Diulang-ulang Bunda. Ya kadang-kadang itu. Ya kalau orang sudah tua itu kadang-kadang gitu. Ya, mohon maklum. Mohon maaf. Ya. Mulai kayak entut. Oke, saya mau lihat pesan semestanya apa. Ya, untuk kamu, baik yang cocok, baik yang nggak cocok kali ini, ya. Ambil sisi-sisi positifnya aja. Satu aja pesan semestanya ya. Jadi seperti yang biasanya saya sampaikan ya, setiap manusia itu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Yang penting kamu baik, kamu melakukan hal-hal yang positif ya. Kalau pasangan kamu enggak, ya wis biar dia bertanggung jawab sendiri, ngapain kamu repot. Loh, tapi kan berkaitan sama saya ya. Ya iya sih. Berarti ya memang dalam berhubungan itu memang harus punya kebesaran hati sih. Kalau tetap ego ya nggak akan bisa ketemu, nggak akan bisa damai hati. Karena kunci kebahagiaan itu bukan di pasangan, bukan di seseorang yang kita cintai, bukan, tapi di diri kita sendiri.
Oke. Gini, kalau nunggu dia, maksudnya dia berubah, nunggu kalian itu sepemahaman, sepemikiran, satu visi misi, ya, kelamaan katanya. Kamu cari jalan sendiri, use the quickest way. Kamu yakin nih, kamu bisa melakukan hal yang lainnya yang lebih baik, ya sudah, dia mau begini dan begono dengan egonya, ya, biarin. What you want to be known, jadi lebih kamu fokus ke diri kamu sendiri, kehidupan kamu, peningkatan kualitas diri kamu. Dia dengan egonya babahin, biarin, ya. Itu sih pesan semestanya, bisa diambil bisa enggak, saran dari saya bisa kamu terima bisa enggak, bisa diabaikan juga. Saya ini pembacaan umum, kalau ingin jadi rame-rame memang membingungkan, ya, binun kamu nanti. Ya nggak apa-apa, kalau kamu ingin dibacakan untuk permasalahan kamu sendiri silahkan. Personal reading, private reading, konsultasi pribadi berbayar. Dengan saya ketemu langsung dengan video call, jadi kamu lihat kartunya, kamu bisa berinteraksi dengan saya, bisa menanyakan apapun tanpa terbatas, ya, sesuai dengan kapasitas saya akan sampaikan kepada kamu semampu saya. Ya, durasinya 15 menit dan 30 menit. Caranya bagaimana, Bunda? Kalian harus hubungi admin saya dengan ketik daftar tarot. Selain daftar tarot tidak tertanggapi, ya, karena admin saya nggak hanya ngurusin tarot, ya. Jadi semua dalam pekerjaan itu ada clue-nya. Kalau kamu mau daftar tarot, mau tahu tentang mau pembacaan tarot, kamu ketiknya daftar tarot. Jangan hai kakak, pagi kakak, sudah makan belum? Hari ini sarapan apa? Nggak usah, ya. Jadi silakan ketik daftar tarot saja. Nanti akan dibalas oleh admin saya, balasan dari admin dibaca semua. Ya, banyak Bunda, iya memang banyak. Supaya kamu paham, sehingga nggak ada pertanyaan lagi gitu, karena sudah lengkap. Kamu baca seksama, kamu akan bisa ketemu saya. Oke? Jam kerja jam 3 sore sampai jam 8 malam saja. Oke? Paham sampai sini? Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga bacaan kali ini manfaat positif untuk kamu sehingga menjadi berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang baru saja bergabung saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang Jawa Timur. Kalian dari kota mana silahkan tulis di komentar. Dan kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain. Ya, jangan hanya subscribe tapi juga bunyikan tanda loncengnya, notifikasi supaya kalau saya upload video baru kalian bisa langsung menontonnya secara fresh. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Untuk kalian yang menemukan video ini di platform yang lain, mungkin TikTok, YouTube, Facebook ataupun Instagram, di sana berupa potongan-potongan, kalian akan tetap diarahkan ke YouTube kalau untuk pembacaan pribadi ya. Kalau untuk video yang full ya, karena di platform apapun kalian menemukan video ini, kalau ingin personal reading tetap diarahkan di YouTube. Biasanya saya menyampaikan bagaimana cara personal reading itu di akhir video, atau kalau kalian malas nonton videonya kalian bisa baca di deskripsi setiap video YouTube saya dan kalian akan terhubung dengan Flory, admin saya. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Bye bye.